adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti kabarnya luar biasa deh, bener nggak? Coba ya, kalau kakak tanya apa kabar, jawaban adik-adik gini, luar biasa, oke? Pokoknya cobain ya. Nih ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Harus kenceng nih suaranya. Sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Nah, gitu dong adik-adik pintar semuanya. Nah, udah nggak kerasa ya. Ini kita udah berapa lama di rumah. Tapi kakak harap adik-adik jangan bosan. Tetap semangat ikut Bina Iman. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai memuji nama Tuhan, yuk kita sapa Tuhan melalui doa dulu. Kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menemani kami sepanjang kami tidur. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru. Sekarang kami mau bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kalau misalnya nanti adik-adik ngedengerin firman Tuhan, kita akan diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus selalu mau menolong sama kita, sama seperti Tuhan sudah menjadi sobat kita dan mau menolong kita di saat kita susah. Nah, oleh karena itu kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ya, 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang refnya ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus sudah mau menghibur kita, menemani kita dikala kita sedih, dikala kita susah, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus mau seperti itu kepada sesama kita. Kita harus mau mengasihi sesama. Dengan kasih siapa? Dengan kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita lanjut ke lagu kedua. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Ku kasihi kau
Terima kasih ya untuk semangatnya sampai di sini. Tetap semangat, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik udah sarapan hari ini? Ayo, siapa yang sarapan minum susu hari ini? Angkat tangan. Pinter. Siapa yang makan roti? Wah, banyak ya. Adik-adik udah sarapan semua ya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Kakak mau nanya dulu nih sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa ya? Ayo, apa ya? Iya, minggu lalu kita mendengarkan mengenai perjalanan Nabi Elisa untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat? Yang lupa, nonton lagi ya Bina Ima Anak video di minggu lalu, oke? Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan Nabi Elisa untuk memberitakan firman Tuhan dan menunjukkan mujizat-mujizat. Nah, Nabi Elisa akhirnya sampai di kota namanya kota Sunem. Nah, di dalam kota Sunem itu ada seorang perempuan kaya yang tinggal. Nah, wanita ini disebut sebagai wanita Sunem yang tinggal bersama suaminya. Nah, adik-adik tahu saat seorang nabi memberitakan firman Tuhan, mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai makanan. Mereka bergantung pada orang-orang di sekitar tempat mereka untuk memberitakan firman Tuhan untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Nah, saat itu kebetulan ada seorang wanita Sunem yang kaya ini yang baik hati. Dia memberikan tempat tinggal dan makanan kepada Elisa dan juga kepada pelayannya Gehasi. Bahkan perempuan Sunem ini membuatkan suatu kamar khusus. Adik-adik lihat ada kamar khusus untuk Nabi Elisa. Jadi perempuan Sunem ini berkata kepada suaminya, Nabi itu sepertinya seorang yang baik yang memberitakan firman Tuhan. Kita harus membuatkan satu kamar kecil untuknya agar setiap kali dia kembali ke Sunem, dia dapat tinggal di sini. Saat Nabi Elisa tahu kalau perempuan ini membuatkan suatu kamar khusus, Nabi Elisa sangat senang. Dia bertanyakan kepada wanita ini, apa yang kamu butuhkan? Aku akan mendoakannya dan meminta kepada Tuhan. Tapi wanita ini berkata, aku tidak butuh apa-apa. Aku tidak membutuhkan apa-apa darimu, terima kasih banyak. Mendengar hal itu, Elisa sangat senang dan bertanya kepada pelayannya. Pelayannya Gehasi berkata kalau wanita ini sebenarnya belum mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Akhirnya Elisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan anak kepada wanita ini. Elisa berkata kalau tahun depan di waktu yang sama, wanita ini akan mengandung seorang anak. Nah, wanita ini berkata, wah, saya sangat senang. Akhirnya wanita ini benar-benar melahirkan seorang anak. Adik-adik lihat. Namun beberapa tahun kemudian saat anak ini membantu ayahnya untuk bekerja di ladang, tiba-tiba anak ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ibunya membawa anak ini untuk dibaringkan ke kamar kecil milik Elisa dan mencari Elisa untuk meminta pertolongan. Dia mencari ke sana, kemari, akhirnya bertemu dengan Nabi Elisa. Dia menceritakan semuanya kepada Nabi Elisa dan menangis dengan sangat sedih. Akhirnya Nabi Elisa datang kembali ke rumahnya dan berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut di samping anak tersebut dan berdoa kepada Tuhan memohon agar Tuhan menyembuhkan anak tersebut. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Elisa dan anak tersebut bersin sebanyak 7 kali. Akhirnya setelah bersin sebanyak 7 kali, anak tersebut bangun. Mendengar itu, wanita Sunem dan suaminya sangat senang. Adik-adik tahu, dari cerita ini, kita harus baik terhadap sesama adik-adik. Kalian tahu wanita Sunem ini menolong Elisa dan juga pelayannya Gehasi dan memberikan makanan, memberikan tempat tinggal kepada mereka. Sehingga Tuhan akhirnya membalas kebaikan mereka dengan memberikan seorang anak dan membangkitkan anaknya yang sakit. Adik-adik, dari pelajaran ini, adik-adik harus baik terhadap sesama, harus saling menolong terhadap sesama, apalagi di era pandemik dan COVID ini kan. Adik-adik tahu banyak teman-teman kita yang mungkin lagi kesulitan, adik-adik beri bantuan, memberikan makanan kepada mereka, memberikan sumbangan. Kalau ada teman-teman adik-adik yang membutuhkan, misalnya adik-adik lagi warnain bersama nih, ada yang nggak bawa pensil warna, nah adik-adik pinjemin. Oke, kita harus saling membantu sesama ya adik-adik, agar Tuhan juga menyayangi adik-adik. Nah, sampai di sini untuk firman Tuhan hari ini. Saksikan lagi ya Bidaima anak minggu depan dan nantikan perjalanan Elisa selanjutnya. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, kembali
sama Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas lagi ya, seperti biasa nih. Nah sebelum mulai kreativitasnya kakak mau nanya, ayo hari ini temanya apa? Betul, Elisa yang membangkitkan anak dari wanita Sunem. Nah adik-adik, seperti biasa nih, sebelum kreativitas kita harus ngapain dulu, ayo? Betul ya, sebelum kreativitas kita siapin dulu ya bahannya sama-sama. Oke adik-adik. Adik-adik, sekarang kita potong ya bagian yang titik-titik ini. Sekarang ruangan yang kecil di atas ini juga kita gunting ya. Kalau sudah, nanti yang di sini, yang kotak putih ini akan kita lem dan kita tempelkan ya, seperti ini adik-adik. Oke. Kita lem dulu ya. Lalu kita tempelkan. Jadi adik-adik, kita bisa lihat nih. Di sini adalah ruangan yang disediakan oleh wanita Suman dan juga suaminya untuk Elisa ya adik-adik. Kalau kita buka, ada sebuah ruangan. Adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Nah adik-adik, dari tema hari ini apa yang bisa kita pelajari? Iya betul ya. Jadi wanita Sunem ini kan udah baik ya sama Elisa. Dia mau memberikan ruangan nih, kamar kecil untuk Elisa. Nah oleh karena itu Tuhan membalas nih kebaikan dari si wanita Sunem ya, dengan membangkitkan dan menyelamatkan anaknya dari wanita Sunem ini. Nah adik-adik, karena kreativitasnya sudah selesai, kita doa penutup ya. Seperti biasa, ikutin kakak ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir bina iman ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan mau membantu sesama seperti Nabi Elisa dan wanita Sunem. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke adik-adik, bina imannya sampai di sini ya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.